Nah, karena begini, orang kalau hanya membaca saja Al-Quran, apalagi kalau cuma terjemahannya, bermodal terjemah lalu bikin hukum, kita yang biasa bisa ya membaca Al-Quran, kemudian meraba-raba artinya, itu saja tidak bisa kalau nggak punya perangkat lain untuk merumuskan hukum dari Al-Quran, kan tidak bisa. Nah, itu yang orang sekarang menggampangkan ya, meremehkan. Bahasa Arab saja nggak bisa, kemudian dengan seenaknya mau merumuskan hukum sesuai dengan terjemah, sesuai dengan pemahaman dia. Padahal kita tahu para mujtahid itu syaratnya untuk merumuskan hukum itu ada 14 itu ya, yang syaratnya panjang sekali, bagaimana ketentuan-ketentuan seorang mujtahid boleh merumuskan hukum. Nah, yang sekarang kalau kita tidak berguru pada guru yang benar, nah itu bahayanya kita akan terjerumus pada faham-faham yang seenaknya sendiri dalam menafsirkan agama. Terus kemudian tentang rumah-rumah tahfidz yang tidak bersanad itu nggak ada gunanya juga. Sebenarnya rumah tahfidz bersanad itu bagaimana? Orang anaknya disuruh hafalan, pengasuhnya diam-diam saja. Belum tentu pengasuhnya hafal Quran loh. Rumah tahfidz itu belum tentu pengasuhnya hafal Quran. Jadi mereka itu diperdengarkan murotal, kemudian disuruh ngapal, disimak. Ya meskipun ya kalau kita di rumah di pondok pesantren tahfidzul Quran yang bersanad, caranya ya begitu juga, kita membaca kemudian disimak. Tetapi kan ada banyak hal lain yang secara spirit, secara bagaimana koneksi kita dengan guru-guru yang tersambung dengan Rasul, ini yang bikin yang membuat tidak sama antara rumah tahfidz yang dikelola secara serampangan dengan yang dikelola oleh kiai-kiai yang tidak memiliki sanad. Karena biasanya selain sebenarnya kita menghafal Al-Quran kan juga diajarkan tentang akhlak, juga diajarkan tentang tasawuf. Juga seperti tadi saya ceritakan di Lirboyo, selain menghafal Al-Quran juga dituntut untuk sekolah, dituntut untuk mengkaji kitab kuning. Ini yang tidak ada di rumah-rumah tahfidz yang baru muncul, yang tidak memiliki sanad. Ya kalau rumah tahfidz kiainya jelas sanadnya kemana, itu yang harus diikuti. Tapi kalau rumah tahfidz yang kiainya entah sekolahnya apa, kemudian karena dia punya koneksi dana mendirikan rumah tahfidz, ini yang berbahaya sekali. Kemudian kalau banyak rumah tahfidz juga terkait menghafalkan banyak tetapi tajwid tidak diperhatikan juga. Nah karena memang kiainya kiainya itu memang nggak bisa baca Quran sebenarnya. Jadi tahfidz saja tahsinnya nggak diperhatikan. Sebenarnya kan anak sebelum masuk tahfidz kan dia belajar membaca dulu. Ada belajar membaca alif ba ta'nya, kemudian belajar menata makhraj, tajwidnya. Jadi ada istilah tahsinnya, baru kemudian masuk tahfidz. Kemudian kalau memang anak ini punya potensi, punya waktu dan punya biaya tentu saja untuk memperdalam, selain tahfidznya juga mempelajari tafsirnya. Kalau mempelajari tafsir secara otomatis harus belajar nahwu sorofnya. Itu nanti akan menjadi santri yang unggul kalau tidak berhenti di tahfidz. Kalau tahfidznya ini yang jadi goal, karena orang kalau hafal Quran nanti kalau mati mayatnya utuh, itu iming-iming yang nggak relevan kalau untuk orang-orang yang hafalnya sekedar hafal, kemudian perilakunya nggak jelas, juga mengkhianati Al-Quran. Orang yang membaca dengan salah saja itu termasuk orang yang mendustakan Allah. Itu kemarin saya baca di salah satu kitab tajwid ya, membaca Al-Quran dengan serampangan, tidak mau belajar, itu sudah termasuk kategori mendustakan Allah, mendustakan Nabi, karena Nabi tidak mengajarkan cara membaca yang semacam itu. Apalagi yang menafsirkannya secara serampangan, membaca salah saja sudah dianggap mendustakan, apalagi kalau menafsirkannya salah dipublish pula biar semua orang ikut. Wah, ini yang bahaya.
pakai serban, asal ngomong itu dolu fa'adolu itu yang semacam itu.